asma wa sifat Bu, asma itu nama Bu ya. Baik Ibu, saya ngulang sedikit Bu ya, dari takbir dulu ya. Kemarin ada yang belum dengar nggak ya, takbir ayat 229, ada yang Kita kayaknya nggak masuk. nggak balik. Saya hanya ngulas Bu ya. Ya. Baik, saya hanya ngulas Bu ya, takbir ayat 2829 Bu ya. Ini apa saya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bu ya. Saya baca langsung aja, baca artinya Bu ya, terjemahnya Bu ya. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, siapa yang belum mendengar ini? Nah baik. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Saya singkat aja Bu ya. Contohnya Ibu Bu ya. Ibu mau jalan ke sini, menempuh jalan lurus bukan? Iya. Menempuh jalan lurus kan, kenapa? Kan mau mengkaji Al-Qur'an ya. Nah, tapi Ibu kalau tidak ada atas izin Allah, Ibu tidak akan nyampe ke sini. Iya. Ibu nyampainya ke sini, Bu ya, menempuh jalan yang lurus, Bu ya, nyampainya ke sini itu atas izin Allah ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Tidak bisa kan? Menempuh jalan itu jalan mana? Jalan yang lurus. Kecuali ya di sini. Kecuali apabila dikehendaki Allah kan gitu ya, Tuhan semesta alam. Jadi Ibu tuh kan ada pilihan dari rumah ya Bu ya, ada pilihan ngaji kan, ngaji enggak gitu ya. Nah karena Ibu ini dikehendaki oleh Allah Bu ya, makanya Ibu nyampe ke sini gitu. Nah kalau Allah nggak berkehendak, Ibu datang ke sini, Ibu juga tidak akan nyampe ke sini gitu Bu ya. Paham tuh? Nah saya contoh lagi yang gampang. Kalau saya sama Ibu nyampein pelajaran tuh ya yang emang saya dapat dari guru-guru saya Bu ya. Jadi saya tinggal niruin doang Bu ya. Waktu saya belajar Habib Hamka yang ngajar Bu ya. Pak Habib Hamka yang ngajar ya, waktu di Azhar itu waktu kursus Bu ya. Ustadz Habib Hamka tuh nyontohnya begini, Ibu mau ngaji buka lemari ya, di situ banyak jilbab, kalau dia ngomongnya kerudung ya, kalau orang Padang ngomongnya kerudung ya, banyak kerudung gitu ya, kerudungnya warna-warni gitu ya. Ibu punya pilihan nggak di situ? Punya pilihan. Pokoknya pilihan Ibu merah gitu ya. Nah Ibu merah kan? Pilihan siapa? Nah tapi yang mendaki siapa? Nah gitu, jadi tetap aja larinya ke Allah juga gitu ya. Paham tuh ya? Jelas di sini paham dong Mbak? Paham nggak? Paham gitu ya. Jadi Ibu ada kehendak, ada pilihan. Nah, pilihan Ibu jilbab merah. Nah, pilihan Ibu, tapi Allah juga yang mengizinkan yang mendaki. Paham tuh itu Bu ya? Nah sampai situ aja. Baik, sekarang tentang tauhid Bu ya, tauhid uluhiyah Bu ya. Tauhid uluhiyah itu Bu ya, yang disembah, yang wajib disembah Bu ya, hanya Allah. Tidak ada ya, tidak ada selain Allah yang disembah ya. Kalau ada selain Allah yang disembah namanya togut ya, namanya togut ya. Coba jangan saya melulu yang ngasih contoh, coba Ibu kasih contoh. Bu. Iya, saya melulu nanti bosan contohnya itu juga ya. Memberi persembahan sih. Iya, persembahan itu ya, persembahan Bu ya. Nah, sekecil apapun ya, sekecil apapun seperti mengkorbankan lalat itu ya, itu juga sudah termasuk syirik ya. Itu namanya apa Bu? Persembahan gitu ya. Jadi itu namanya termasuk syirik. Masih banyak Bu ya. Tapi kalau dibilangin kan dulu saya pernah kalau nggak salah di sana di Masjid Al-Ikhlas ya, Musyrah Al-Ikhlas kan saya menyampaikan tentang nggak boleh numpang gitu ya. Ada yang jauh Bu haji lagi, tapi maaf udah almarhumah ya. Katanya mending juga mau numpang daripada celaka. Gitu. Iya. Waktu ngisi di sana di musola, maupun waktu Unten belum ngaji ya, di musola sana, di musola Al-Ikhlas. Saya menerangkan tentang tauhid Bu ya, nggak boleh numpang, termasuk dosa besar, termasuk syirik gitu ya. Syirik itu kan dosa besar, dan dosa syirik itu tidak akan diampuni Bu ya.
Dia bilang jawabnya apa? Daripada sakit katanya mending juga numpang-numpang, apa susahnya sih ngomong numpang-numpang itu Bu ya. Ya karena terus anaknya juga pernah ngaji di sini, rajin banget Bu ya. Terus ada ngebisikin karena jangan ngaji di Bu Isa. Itu kan pada waktu itu tuh bertiga ya, si Tita ya, terus anaknya Bu ini, terus siapa lagi, satu lagi si Ine ya. Itu rajin banget tuh bertiga. Si Ina tuh cepet itunya. Iya, rajin banget. Terus gitu ada yang bisikin, akhirnya enggak, tiga-tiganya enggak. Rajin banget tuh anak bertiga itu Bu ya. Nah jadi gitu Ibu, jadi dibilang numpang-numpang itu bilang sirik, daripada sakit katanya gitu, mending numpang-numpang gitu Bu ya. Jadi tidak boleh ya, dengan kata numpang-numpang juga itu sudah dosa besar Bu ya, sudah sih sirik. Ibu, kalau dosa sirik itu kekal di neraka Bu ya, tidak akan diampuni, tidak akan diangkat Bu ya. Kenapa? Karena menyekutukan Allah gitu ya. Tapi kalau umpamanya tadi saya sampaikan fa'ina khairul hadisi kitabullah ya, fa'ina kula mudasin bidah ya, wa kula bidatin murdah ya, wa kula latin finar, kan bidah itu masuk neraka kan. Tapi kalau udah habis dosanya, dosa bidahnya masih bisa diangkat gitu ya. Iya, kalau sirik enggak Bu ya. Bu, melakukan perbuatan dosa Bu ya, dosa besar Ibu ya. Tapi kalau umpamanya sudah habis dosanya, itu dosa besar Bu ya. Apakah itu membunuh, apakah itu zina, kan dosa besar. Tapi kalau udah habis dosanya di neraka Bu ya, itu bisa diangkat. Tapi kalau dosa syirik tidak bisa Bu ya, kekal di dalamnya, hanya ke neraka gitu Bu ya. Tapi jangan mentang-mentang dosa besar, pembunuhan apa zina nanti bisa diangkat, emangnya enak di neraka. Lagi mau seberapa lama kan gitu Bu ya. Terus kalau udah habis habis dosanya kemudian diangkat, mandi ke sungai kehidupan kan, ada ke sungai kehidupan, terus masuk surga, kata orang surga apa? Mantan jahanamiyun kan gitu Bu ya. Nah itu Bu ya, itu yang dosa-dosa besar, jadi bisa diangkat walaupun sudah angus seperti areng gitu, walaupun tapi Ibu kalau dosa syirik tidak Bu ya, tetap kekal di neraka. Oleh karena itu kita harus belajar tauhid Ibu ya. Tibang juga numpang-numpang itu udah syirik Bu ya. Tibang juga ngalungkeun duit 500-an gitunya, itu syirik. Tibang juga buang puntung rokok gitu, itu udah syirik Bu ya. Tibang juga klakson, apa susahnya sih, itu juga perbuatan syirik. Hati-hati harus tahu. Kalau nyawer orang-orang kalau hajat ada yang kalau si apa itu? Sama kali nyawer naon? misalnya Pengantin ya Bu. ada cerita kalau nikah mau disawer kata gitu. Iya, bidah gitu namanya Bu ya. Karena Nabi tidak mengerjakan itu ya. Jadi namanya bidah itu di situ ada itu Bu ya, ada apa namanya? Ada ritual Bu, itu kan ritual kan? Iya. Jadi kalau ritual Bu ya, ibadah tidak ada contoh dari Nabi, udah termasuk bidah itu ya. Merugikan tidak menguntungkan ya Bu. Yang merugikan tidak menguntungkan. Iyalah. Itu kan kita buang duit ya merugi. Terus yang ngambil itu kan sampai jatuh. Itu yang nyawer. Iya. Ya itu namanya tradisi Bu ya. Ibu, tradisi itu susah untuk untuk dihilangkan Bu ya. Nah kemarin saya tahu kapan Bu ya, saya nonton di YouTube Bu ya, orang mereka Bu ya. Itu sepadi sambil dulu Bu. Iya nggak apa sambil itu iya. Ibu belum berangkat dari siap kok. Namanya belum berangkat juga. Namanya buka kartu itu Bu ya. Buka kartu ya. Jadi Ibu, kemarin saya nonton YouTube Bu ya. Mereka mengakui Bu ya. Kalau tahlilan itu memang di kitab mereka itu mungkar Bu ya, bidah mungkar gitu ya.
ya mengakui bid'ah mungkar gitu ya, tapi nggak bakalan bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Nah itu namanya apa namanya tradisi begitu Bu ya. Gitu. Jadi nggak bisa Bu ya, tradisi dengan bid'ah Bu ya, tetap tidak bisa apa Bu, tidak bisa hilang gitu Bu ya, walaupun udah tahu itu mungkar. Sebab di kitab-kitab mereka juga memang bid'ah mungkar Bu ya, yang tahlilan itu ada bid'ah. Seumpamanya gini Bu, ada orang melakukan bid'ah, seumpamanya 2-3 kali seumpamanya, terus tobat berarti diampuni. Ya tobat, ya itu ya tobat apa namanya, jalan keluarnya tobat. Kan ada orang begitu, ntar tobat supaya kayak sholat kan tobat juga ya, tobat seumpamanya, terus ngelakuin lagi. Itu tidak bisa, itu mah bukan nama tobat Bu ya. Kalau tobat itu kalau tobat itu Bu ya, dia menyesali perbuatan itu Bu ya, terus dia banyak istighfar, kemudian dia nggak berbuat lagi, niat di hati tidak akan berbuat lagi. Nah kalau keempat itu hubungannya dengan manusia. Apabila manusia didolimi sama kita dalam hal apapun Bu ya, nah itu harus minta maaf gitu. Kalau umpamanya ada walau umpamanya ada hak dia diambil sama kita pulangkan gitu. Kalau umpamanya kita ngedolimin dia, ya kita minta maaf gitu. Itu namanya tobat Bu ya. Nah, kalau nanti ngerjain lagi, itu namanya bukan tobat, karena nggak ada kerjaan jadinya ya nggak ngerjain. Kalau ada kerjaan dikerjain, itu mah gitu kan. Nah iyalah, yang namanya bukan tobat Bu ya, karena nggak ada kerjaan. Ya karena nggak ada kerjaan dia nggak ngerjain, tapi nanti kalau ada kerjaan dikerjain. Nah gitu, kon tobat nama itunya. Ibu kalau udah nanti ngerjain apa sih kalau udah ngomongin orang? ya banyak. Ya banyak lah dosa mah Bu. Ngomongin orang tuh. Nih, pertama nih, Bu. lisan nih. Ngomongin orang itu dosanya 70 kali lipat dosa zina ya. Jangan gibah. Gibah. Zina Bu ya. Zina 1. Kalau gibah itu 70 kali zina dosanya. Makanya hati-hati dengan gibah. Satu yang mulut. Iya, gitu Bu. Baik Ibu ya. Baik. Jadi Ibu, kita namanya tauhid dulu ya tuh, tidak boleh menyembah Bu ya segala sesuatu kecuali menyembahnya hanya Allah. Tidak boleh menguburkan segala sesuatu Bu ya kecuali memang korban itu ada perintah dari Allah. Gitu. Paham tuh Bu ya? Sekecil apapun Bu ya, sekecil apapun kalau perbuatan syirik ya tidak diampuni dosanya sama Allah. Paham tuh Bu ya? Gitu. Tapi kalau umpamanya sirkun sogir Bu ya, Ariyau sirkun sogir, nah masih mending Bu ya, nah masih bisa diampuni. Ariyau sirkun sogir, ria itu sirik kecil Bu ya, itu bisa diampuni Bu ya. Kalau segala sesajen apa itu udah sirik besar Bu ya, bukan sirik kecil. Sirik kecil itu ria Bu ya, tadi saya ngomong Ariyau sirkun sogir Bu ya, ria itu sirik kecil ya. Contohnya apa? Contohnya Ibu pakai baju, biar dipuji sama orang, ini bajunya bagus, biar orang seneng lihatnya gitu. Itu juga udah ria namanya Bu ya, itu ria Bu ya. Nah Ibu mau ngaji ke sini, sebetulnya mah saya mah nggak enak ngaji di Wijatu gitu ya. Ini mah seumpamanya, tapi biar dipuji sama orang, biar dipuji sama bija gitu ya, itu juga ria gitu ya. Itu namanya Ariyau sirkun sogir. Ria itu sirik kecil. Walaupun udah saya sampaikan, nggak apa-apa sampaikan Bu ya. Jadi gini Bu ya, diibaratkan Bu ya, semut hitam Bu ya, di atas batu hitam ya, terus di tengah malam gelap gulita. Nah kelihatan nggak itu semut hitam ya, kan udah buat batunya batu hitam.
semutnya semut hitam kecil, karena lu semut mah nggak usah disebut kecil ya, kecil. Kecil. Terus di tengah malam gelap kan, nah itu kelihatan nggak semut? Enggak kan? Tapi ada nggak? Ada, itu namanya dia. Gitu Bu, itu namanya dia. Jadi begitu Bu ya, dia itu halus Bu ya, dia itu sangat halus seperti tadi contohnya gitu Bu ya. Baik. Nah, jadi gitu Bu ya. Yaitu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah itu dialah yang berhak disembah semata. Jadi hanya Allah semata yang disembah, tidak ada selainnya. Saya juga nyembah Allah kok Bu Ija, saya juga sholat kok Bu Ija. Tapi ente ngajen, itu berarti nyembah yang setan. Ya, Terus nanya Bu, nanya nih mau mulai bangun rumah, nanya dulu ke itu sirik itu namanya. Sirik Bu ya. Sirik. nih mau usaha apa, nanya. Sirik Bu ya. Tanyakan dukun. Sirik itu namanya Bu ya, itu bukan bidah tapi sirik Bu ya. Gitu. Sebab nanya itu kan minta waktu kan, minta waktu, minta apa, minta dihitungin, terus nanti ngadain itu ini gitu Bu ya. Itu tidak nggak usah, kita sebagai orang Islam Bu ya, ikutin aja Bu ya, yaitu ikutin Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak pernah seperti itu, kita nggak usah mengerjakan ya. Kalau Islam itu Ibu ya, nyontohnya kepada Rasulullah Bu ya, itibanya kepada Rasulullah gitu Bu ya. Karena enteng ya, enak ya. Itu yang si Ustadz itu jelasin ya Bu ya. Iya. Sholat katanya, sholat ya. Dan jadinya sholat kan, sholat tuh di rapel ada larangan nggak? Nggak ada ya kan. Tapi boleh nggak? Yang nggak boleh kan nggak ada tuntunannya. Padahal jelas banget itu gampang ya. Iya gampang Bu ya. Gampang, Jadi semua yang tidak ada tuntunan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Bu ya. Walaupun itu bagus, baik gitu Bu ya. Kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah, nggak usah kita kerjakan, gitu aja. Gampang kok Bu, nggak ribet Bu ya. Daripada Tuhannya lebih dari satu malah ribet. Kenapa? Ya sholat juga iya, tapi Tuhan lain disembah, Tuhan lain disembah juga iya. Gitu, repot nggak? Repot kan? Nah gitu. Nggak mau, kalau kata bahasa saya mah nggak repot mana? Mending nggak repot mana itu dosa. Udah nggak repot mana dosa lagi. Iya dosanya itu. Baik, tidak ada sekutu baginya Bu ya. Sekutu itu apa sih Bu? Tandingan. Ya, sekutu itu tandingan atau teman. Ya, tidak ada Bu ya. Tidak ada sekutu bagi Allah ya. Nah, yaitu tauhid ini termasuk Bu ya, tauhid Allah dengan perbuatan hambanya Bu ya. Nah, jadi tidak boleh Bu ya, tidak ada sekutu baginya, ya sudah, tidak boleh itu ini walaupun takut gitu ya, takut diganggu setan. Kita emang takut diganggu setan itu kan takut mudarat kan Bu ya, takut bahaya. Emang yang memberikan mudarat siapa? Yang memberikan bahaya siapa? Yang memberikan manfaat siapa? Yang memberikan keselamatan siapa? Nah, kok melalui pakai nyajen segala. Tapi kalau saya Bu jalan, kalau jalan gelap ya, udah ke depan, udah ke belakang. Ya mau ke pusing, kata Umi mah, kata suami saya. Yang mana kata Umi jalan begitu ya katanya. Pas saya begitu takut, bukannya takut ya, takut tapi takut. Takutnya takut apa? Nggak tahu. Kalau saya mah jalan tuh Bu, kalau jalan belakang ke depan ke belakang aja. Itu nggak boleh. Ibu kalau Ibu punya takut sama setan, Ibu tahu aja Bu ya. Jadi tapi jangan mengatakan numpang. Kan kebanyakan orang kalau takut setan kan numpang. Ini boleh Bu ya. Iya, numpang sama siapa gitu ya. Kalau umpamanya maaf ya. Kalau umpamanya setannya kayak setan nggak jogrok, ya bisa jadi ya. Nah, saya suka dikatain nggak jogrok Bu. Kalau saya lagi rugi itu nggak jogrok gitu. Saya kemarin iya gitu Bu kan, pas jam 12 malam saya mau ngeliat ke belakangnya. Kemana? Mau ditungguin mau di rumah sakit teh. Oh, Di mohon di Lembur. Abis di Bandung di rumah sakit benar coba. Oh. baru. Terus Badek kan ngelakuin lift, takut di lift takut teteh buka. nah itu harus dihilangkan Mama Dede. Udah. Kan dari dulu udah disampaikan. Mama Dede harus belajar apa? Belajar nggak takut.
Kalau takut terus kapan mau hilangnya? Wow, banyak Nah, kecil. oh. Ada ya, 12 abad dilihat kontrol takut Nah, kayak kalau Mama Emi kalau ngelewatin rumah naon? Naon? Bayangin. Nah itu, nggak boleh ada ya harus dihilangin ya. Kalau Mama Emi takut ngelewatin rumah duka. Kayak rumah ada rumah mayat gitu ya, dia langsung ngarumpuyuk kan? Ngarumpuyuk apa? Iya, Lemes. lemes. Iya, kenapa? Kalau aku emang nggak pernah mau buka. Gitu Kalau ya. aku sudah buka. Aku nggak. Nggak boleh Bu ya, itu harus dihilangkan. Kalau ada yang meninggal, Ibu ya, Ibu ngelawat, Ibu buka sambil doain, gitu Bu ya. Nah, nggak buka juga nggak apa-apa, tapi untuk memberanikan diri. Nah itu dia, ya. Jadi Ibu kalau Doain layak tapi nggak buka Bu. buka Bu ya. Dibuka, terus Bukanya Ibu itu- doain Bu ya. Itu. Kalau laki pakai hu, kalau perempuan pakai h gitu ya. Begitu Bu ya. Hilangkan itu, takut itu hilangkan. Kenapa? Itu termasuk sirik. Gitu. Ya bahkan Barang-barang aja suruh buka siapa gitu. Eta surat teh terus dibaca semuanya teh supaya ulah itu. Waktu an kejadian nu maot di kapan yang punya apa lagi tekan kecil menom. Nah eta mah kabur gitu itu bisa modok bangka. Tinggal juga ke dikacau-kacau Bu. Dihilangkan, belajar menghilangkan takut sama orang mati Bu ya. Belajar menghilangkan takut sama setan gitu Bu ya, Saya dari belajar. kecil mah iya sampai nabrak itu Bu, pojok rumah sampai keliangan. Lari saya saking larinya lari kok. Dulu lagi kecil. Kalau udah terakhir itu yang Nah, gitu. jadi seperti itu Bu ya. Tidak ada sekutu bagi Allah ya, tidak boleh Bu ya. Dengan suatu apapun Bu ya. Tadi maupun dengan kembang, maupun dengan sajen, maupun dengan nyolok-nyolokin apa, cabai bawang Bu ya, itu masih ada kan. Nggak balikin sapu nyerek. Sapu nyerek kan aturan begini ya, dia dibalikin. Itu masih banyak Bu ya, masih banyak. Apa lagi? Kayak di daerah Cakung Masih banyak ya. Itu perbuatan syirik semua. mayit kelar akhirnya dikeluar dan gue nggak mau puskan gelas. Itu sayang gelasnya, mending dikasih orang buat gelasnya itu. Enggak. Ikuti Ibu, ada yang kita lagi Yang begitu hantu harus kita tinggalkan. Jangan ikutin yang mubazir, bid'ah, Bu ya. Tapi kalau dikasih orang sama aja enggak? Maksudnya ngapain dikasih orang? Ya itu kan mayatnya berangkat nih Iya. mau makan. Heeh. Terus itu bawa piring gelas daripada dipecah kasih orang aja gitu. Nah, dikasih orang kayak mau dipesahin kayak nggak ada tuntunannya sayang. Nggak ada ajarannya sayang. Jadi mentang-mentang jangan dipesahin dikasihin orang gara-gara pelepasan jenazah gitu ya. Pelepasan jenazah daripada dibanting pecah mendingan dikasih orang. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada. Hilangkan ya. Ya kemarin Bu, saya tahu Bu, begitu. tradisi Bu ya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah tinggalkan. Yang suruh ngolong tuh ya. Tinggalkan. Iya, ngolongnya suruh ngolong. Tinggalkan. Mau ngolong kayak mau apa. Pikiran saya itu Nggak, ya, kalau gelas nggak sama pernah. piring itu ada isinya suruh ngasih orang, ngasih tetangga gitu pikiran saya. Nggak taunya, lu kok itu ya. Akhirnya itu pikiran saya tadi ada Enggak, isinya. nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya melepas jenazah, mesahin piring, mesahin gelas. Kalau enggak ya udah sayang, dikasih aja piringnya, gelasnya, untuk melepas jenazah gitu. Enggak Bu ya, enggak ada. Bu, Kan? tapi kayak Mama Olin kan nggak tahu, sama kayak Mama Olin dikasihin dia nggak tahu kan, nggak tahu kan. Yang ngasih yang punya rumah gitu. Iya. Nah kalau yang nggak tahu mah nggak tahu ya Bu, nggak apa-apa kali. Maksudnya nggak apa-apanya apa? Yang terima piringnya tadi Bu yang Kayak dikasih. Mama Olin gini. Mama Oli disuruh Ibu nggak ada mau yang nerima kayak mau yang ngasih kayak dengan pelepasan. Yang dosa itu yang mana gitu loh Bu. Mau Oli dosa, mau Oli cuma disuruh katanya. Jadi kan nggak tahu Enggak, Mau saya Oli. cuma lihat Oh, itu lihat. piring pikiran saya kan itu tetangga ada yang kurang gitu maksudnya. Ini kasih maksudnya kesian gitu. Dengan pelepasan jenazah kan?
Iya. Ya enggak boleh sayang. Mau dikasihin kayak mau dipecahin kok dengan pelepasan jenazah. Ya enggak boleh. Namanya itu ritual ya Bu ya. Ya ritual aja. Kemudian jadi pelepasan jenazah dengan memecahkan piring, memecahkan gelas daripada dipecahin mending kasih tetangga. Enggak boleh juga. Nah, soalnya itu termasuk ritual. Nah, kalau nggak pelepasan sih mau ngasih 2 lusin juga nggak apa-apa. Kan ini kan pelepasan jenazah kan ceritanya kan. Iya. Maksudnya saya kan udah lama nggak di kampung. Itu kok pikiran saya itu karena orang ini nggak mau, maksudnya dikasih makan, kasih minum, pikiran saya. Iya tapi kan acaranya ritual pelepasan jenazah kan tidak boleh sayang. Iya, Maupun gini ya, maupun diputar bolak balik ya, tetap intinya pelepasan jenazah ya, diputar balik deh tetap aja intinya pelepasan jenazah tidak boleh. Gitu. Ada hubungan dengan mayat. Iya, Ibu, kalau hukum tuh jangan suka diputar-putar Bu ya. Hukum nggak boleh diputar-putar. Hukum nih begini, biar jadi begini, diputar-putar begini, nggak boleh. Jadi ya, jadi biar boleh diputar-putar dulu begini, diputar-putar dulu, ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh ya. Jadi hukum tidak boleh diputar-putar supaya jadi tidak boleh supaya jadi boleh, diputar-putar, nggak boleh, tetap nggak boleh. Iya, kata saya kok masih ada aja gitu loh. Ya Ibu, nggak di mana kalau nggak belajar tetap ada. Ada Gitu. adatnya ya. Ya di sini juga emang yang belajar di sini aja yang nggak pakai. Iya, betul. Yang nggak belajar di sini kan tetap pasti pakai kan. Saya mah nggak ada. Ibu masih ada waktu. Jadi uluhiyah udah dapat ya, tinggal rububiyah besok ya. Iya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya. Semoga dipakai Bu ya, jadi manfaat Ibu. Tuh yang takut-takut setan.